dapat di 12,45 dan oh iya Pak, jadi kami perusahaannya itu beli ke Pasifik. Oke. Jadi nanti dari revenue streamnya itu dia ada di petrokimia, ada di energi, ada di property dan lainnya. Lalu kami mendapatkan ROTC di segini di angka 12,45 dengan beta kami ngitung selama 5 tahun dapatnya di 1,7 sekian. Lalu di market risk premium selama 20 tahun dari IHSG Close ya, dapatnya IHSG di 12,45. Emang kayak gede ya 12,45 gitu. Awalnya kami juga janggal gitu loh. Di cost of debt-nya tuh kami dapat di 19 gitu ya. Awal cost of debt-nya deh. Ya awalnya kami dapatnya malah gede banget Pak, kayak 70 tuh kayak wah janggal nih. Awalnya tuh RTC-nya kayak di 30 sekian kayak janggal nih. Jadi saya ini lagi diapain dari 70 ke 12 ya? Kayak ada data yang salah pada itu. Maksudnya salah? Ya kami salah input aja. Oh, salah input. Ya, lalu tidak. Sebentar, cost of debt-nya dia short term borrowing-nya itu dalam satuannya apa ya? US yang miliar. IDR atau USD itu? USD. Internal mentoring apa tuh? Ya, lalu terminal growth-nya kamu asumsi Dia dari kan obligasi ya? obligasinya Semua bank lo? sepertinya. Kalau ada obligasi langsung masukin ya? Oh, kalau ada ya baik. Nanti kami cross check lagi. Terminal growth kami dari 10-year annual GDP growth kami dapat dari BPS itu kira-kira 5%, kita membobotkan 40%. Lalu dari annual population growth ada demand of global energy dan juga outlook dari petrochemical. 2,5% dari mana? Oh, outlook dari demand global energy. Waktu itu kami dari EFI. Nah, itu panjangnya satu. Berarti G-nya ya? Iya, gitu. Ini yang dijelasin dulu Pak? Atau dilihatin aja? Enggak, dilihatin aja. Oh, dan oke. Seperti ini. Growth-nya rata-rata berapa setiap tahunnya selama 3 tahun sebelumnya? Growth-nya berapa? Terus kamu makainya berapa? Nah, jadi karena itu kalau forecasting itu berarti dari acuan yang tadi di terminal growth itu cover tahunnya akan Enggak. gimana? Itu untuk yang forecasting income statement mana? Income statement dari revenue-nya? Income statement. Nah ini kan Iya. Ini 2021 35 kemudian ini nggak imbang ini. Terus kamu kenapa tiba-tiba pakai 2%? Itu average. Kan kami bingung nggak Pak? Ini mana? Ini are you sure ini kayak gini? Benar? 35% dari sini ke sini terus tiba-tiba drop ke minus 6%. Ini are you sure atau salah info? Kalau trennya nih nggak banget, trennya aja 35 minus 6, minus 7, minus 4 terus jump konklusinya 2%. Jauh. Apa logikanya? Kalau dari kenapa tuh kenaikan dan penurunannya itu dari harga terakhirnya Pak, bukan dari harga awal. Jadi
Jadi pas dari 2020 kenaikan 2021 sebanyak 35%, lalu dari 2022 menjadi mengalami penurunan sebaliknya 6% Pak. Seperti itu. Saya belum accept kayak gini nih. Logikanya belum masuk. Tolong diperbaiki ya ini ya. Ya, masih ada waktu, ini kan nggak ada proses penilaian, cuma masukan kan. Tolong ini make sure lagi kayak gini. Karena ini ngaruh nanti kayak CFF-nya kan. Ya. Jadi tolong ini agak janggal menurut saya ya. Janggal. Saya juga janggal. Punya saya. Oke, ke bawah. Terus ke bawah terus. Komponen revenue-nya mana? Ya, awal kami mau breakdown. Jadi tadi kan ada backup kimia, ada energi, ada properti dan lainnya. Nah, terus nggak jadi dong. Mana breakdown-nya? Kenapa nggak jadi? Karena kayak gimana sih? Ya kan di breakdown ini gimana? Tapi kayak di breakdown deh. Soalnya bapaknya bilang ada revenue forecasting gitu kan. Terus ini udah capek lah gini aja. Ini lebih breakdown ya. Iya, nonton. Jadi tadi awalnya kami sudah di Suratul Mustaqim jalan lurus tapi belok lagi. Apa? Oke, yang ini gimana untuk nya? Kenapa ini juga ngaco nih ya? 65, 12, 19, Iya, emang kalau dari awal ngaco Pak, ngaco semua Pak berarti. Oke, Firnya coba Fir. Oh, kami ambil dari Yahoo Finance Pak. Berapa company? Ada 1, 2, 3, iya. Dasarnya apa ngambil 5? Nah, rekomendasi dari Yahoo Finance Pak. Atau nanti kan kami baru baca tadi kita coba tambah lagi. Karena ini full dari yang chemical aja kan. Jadi nanti kita tambahin ada energi karena ada energi dan juga ada properti mungkin karena ada sektor properti juga di revenue streamnya. Saya sangat menyarankan itu kalau di Refinitiv dia udah ada filenya di laporannya seperti nanti setelah ini ya saya coba kasih tahu. Oke cukup move ke Ini saya. apanya? Ini saya. Oh bentar. Ini udah dihitung. Ini juga udah salah. Coba lihat. 3.300 market value-nya ini 1.000. Iya, 1.000. 1.000 apa 1 koma? 1.000 Pak, 1.000. 1.000. Ini emang kan X-nya beda-beda ya. Jadi kayak aneh gitu Pak. 1.000 banyak banget. Titiknya mana? Coba ini 1 juta, 130. Ayo, 1 koma itu. Oke. Oke Pak. 1 koma ini 134 dibagi 93. Ya nggak ada 2 kali lipat 93 kan? Ya 1 koma sama 1 koma sih 3.300. Ngaco. Iya benar. Soalnya kami gila lagi ngantuk-ngantuk gitu kayak jam 1. Ya, pokoknya jangan sampai kayak gini nih ya. Ini udah nggak make sense ini. Ini orang analisnya nggak akan kepake gini ya. Next, yuk nilai tapi kalian perlu berikan masukan gitu ya supaya. Ayo yang lainnya. Gak masuk akal. Gak make sense. Dari 2000 kan. Iya, gue juga mau nanya deh nanti lo Udah copot. nggak memang udah gue cepet Udah full. iya sudah cepet sudah gue membatasi sekarang aja semua sampai 95 Udah di full. nggak kayak gitu bikin membatasi pak rusak Kalau lebih bagus kata kakak gue juga. Karena ada aliran listrik. Bisa kalau habis banget nggak boleh ya. Masa belum mati tadi. anjir gila gue biasanya kalau udah mulai gede udah gue cas sih kayak batas 20%. Itu udah mulai. Udah gue cas karena kayak dulu tuh gue stop berapa persen ya lahirnya makin gelap anjing kalau nggak gue cas nggak kelihatan
Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Kami dari Mapol 6. Iya sebentar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami sebagai newbie ini, dan kami juga masih belajar. Jadi kami sangat terbuka untuk saran dan kritiknya. Kerjanya baru semalam atau udah berapa minggu yang lalu? Beberapa jam lalu. Progres Pak, beberapa minggu terus ada jeda. Nah terus kemarin startnya apa? Baru 1 minggu ini saya kasih. Apa? Baru 1 minggu tugas ini saya kasih, udah Iya. berapa hari baru startnya? Hari Minggu gitu, karena kita udah kayak ini hari kecil teman-teman. Jadi Minggu kita coba buka dan kayak nggak bisa. Ya karena kalau SKS nggak bisa. Iya, tapi ternyata ya Kita masih masih ada berbeda kasus. tahu. Presentasi nggak nanti? Enggak. Oke, jadi perusahaan yang kami bawa itu perusahaannya MAPI, dia bergeraknya di retail gitu. Jadi kayak dia yang apa namanya? Apa sih? Iya, kayak Zara gitu-gitu tuh di MAPI ini. Oke, jadi ini Pak untuk laporan untuk analisis kami. Ini untuk ya income statement-nya, ya ada revenue dan lain-lain. Nah, ini ada income statement, balance sheet, cash flow, pasti untuk dasar kami. Kemudian ini ada untuk analisis pertama kita cari ada CFF, ada CFF, terus Enggak, revenue-nya dulu, revenue-nya mana? ini. Silakan. Ini Pak. Nah kita udah forecasting untuk 3 tahun. Nah ini kita pakai rumus Pak. Gimana rumusnya itu? Ini rumusnya ini dibagi. Dikurang. Rumusnya ini dikurangi ini, kemudian dibagi ini. Jadi revenue tahun 2023 dikurang 2022, kemudian dibagi 2022, dapat presentasinya. Terus itu sampai 2024, kemudian kita forecasting karena dia ketemu presentasi segitu. Jadi itu udah mulai sama karena memang Kenapa 25 sampai 27-nya nggak tumbuh? Sama growth-nya. Padahal sebelumnya ya turun sih, 23 ke 14 ya. Iya sudah mulai turun karena kami Kenapa pakai constant growth? kita pakai year over year untuk analisisnya ini karena memang yang bisa kami lakukan itu karena kami coba untuk metode lain itu justru lebih nggak masuk, malah angkanya tuh kalau dia berbeda tuh jauh banget, kalau enggak bahkan kemarin kita nyoba tuh bahkan minus Pak, dan kita kayak ini benerkah langsung minus gitu, karena emang dia kalau dia meskipun dia turun dari 23 ke 14 tuh enggak yang langsung minus gitu. Jadi ketika kita nyoba pakai year over year itu lebih masuk akal karena kayak oh masih ada nih turunnya tuh nggak langsung jatuh gitu Pak. Oke. Kemudian Terus net income-nya berapa ya? 27 deh. Karena saya mampu punya hitungan. Saya mampu punya hitungan soalnya. Coba yang 27-nya net income-nya. Kena nih. baik, ini untuk net income-nya sepertinya sama teman-teman belum dilanjutkan. Kenapa itu jadi turun ya? Dari 23 ke 21. Karena kayaknya kamu cost-nya naik, tapi revenue-nya tukar. Jadi makanya dia turun. Judgement-nya apa? Kenapa cost-nya naik tapi revenue-nya tetap?
Mirip banget tadi. Nah, terus Kalau sebenarnya kalau dipikir secara feeling dan kami sebagai tim sebenarnya lebih ke mungkin kalau secara ekonomi seperti yang kita tahu sebenarnya di Indonesia sekarang kan lagi ekonomi lagi turun kalau di Indonesia itu sebenarnya juga cukup kelihatan Pak karena emang dari segi kayak tingkat pemberdayaan masyarakat tuh mulai menurun jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa dia bisa turun ya meskipun ada faktor lain cuman itu yang menurut kami paling terlihat gitu dalam screening apa dari turunnya itu kos mana yang naik? Harusnya kalau pendapatannya tetap, kemudian marketingnya juga harusnya sih tetap gitu ya. Nah, kok jadi naik? Sellingnya tuh aja naik tuh, minus 10, minus 12, minus 13, minus 14. Artinya kamu pendapatannya tetap, tapi biaya penjualan naik. Yang katanya lagi menurun daya belinya, tapi kenapa sellingnya jadi naik? Bingung. Ya. Naik semua tuh kosnya, minus dari minus 1,8 sampai 1,9 minus 2 itu kan minus itu menandakan kos kan minus 22 macam minus 24 dan 3 naik semua kosnya tapi revenue-nya tetap. Buat saya ini perlu diubah. Kira-kira revenue-nya karena growth kita akan tumbuh ya walaupun sekarang daya beli turun tapi forecasting growth kita, kamu pakai aja misalkan kalau kamu hitung gitu ya, estimasi pertumbuhan ekonomi gitu ya, yang dikeluarkan BI bisa. Kalau angka-angkanya itu seperti kelompok sebelumnya, angka-angkanya nggak enak. Nah, bisa aja judgementnya pakai pertumbuhan ekonomi BI atau yang dikeluarkan oleh Bappenas atau lembaga lainnya yang kredibel. Jadi bisa make sense. Ingat pertumbuhan ekonomi kita 2030 itu mau 8% katanya ya. Kita masih sekarang masih 5, sekian persen. Ya bisa aja tumbuh 5%, 5% gitu ya. Jangan stagnan seperti ini. Kemudian biayanya otomatis juga meningkat. Gitu ya. Oke, next. Kemudian saya mau melihat cost of debt-nya deh. untuk cost of debt ini kami sebenarnya breakdown-nya langsung seperti ini Pak jadi dari kalkulasi enterprise gitu kita nggak breakdown satu-satu karena ya di laporan Bedanya dari mana? ya Beda dapat dari mana? Nyari atau langsung Pevindo? kita nyari Pak Are you sure? sebentar Pak kami cari tadi kita pakai data gitu kita nyoba-nyoba dan kayak karena memang trial dan error ada yang kayak kok nggak masuk akal sampai Regresikan saja betanya dari slope-nya. Mana coba lihat? Berapa tahun kamu pakai datanya? 2024 Harian? iya 2024 sampai? Tahun? 1 tahun Coba masuk ke sel itu deh. Oh, kemudian ke formula. Kita ke formula. Formula enggak ke tombol formula ke sini coba. Ini sini. Klik. Press percentage coba. Tracing. Cek. Keras ke atas.
Oke, return ya, bukan harga ya. Oke, terus cost of debt-nya ada obligasi nggak dia? Nggak ada Pak, nah itu kita bingung karena di laporannya itu juga nggak lengkap, nggak seperti contoh Bapak, jadi nggak ada obligasi laporan itu. Ya, jadi kita juga bingung mau ngitung cost of debt-nya gimana. Akhirnya tadi kita pakai rumus sederhana dan nemunya di angka tersebut di Coba cost of debt-nya deh. di angka ini itu kita cuma pakai rumus sederhana dari internet. Tadi kita pakainya Kecil banget, 0,06. iya, nah itu karena kita juga untuk menemukan datanya itu kita juga bingung Pak dari mana karena memang kurang gitu. Kalau cost of debt ini 0,06, artinya bunga bank itu cuma di bawah 1% dong. Gak ada bunga bank 1%. Kalau kamu mau minjem ke bank nggak ada 1%. Kamu mau minjem KPR aja 13%. Kecuali kamu nabung di bank, iya, kamu dapat bunga kurang dari 1%. Tapi kalau kamu minjem di bank nggak ada ya. Cost of equity-nya tadi dari mana? Kecil juga ini di bawah 1%. Benar dari beta tadi ya? Iya. 0,65 ini pakai yang bonds ya. Ini 0,0362 dapat dari mana? Pak, tapi saya izin tanya Pak, tentang di lingkungan sini. Kenapa waktu saya hitung return marketnya tuh lebih kecil daripada return risk free-nya Pak? Return marketnya kamu pakai kumulatif bukan? Saya pakai ini sesuai sama apa yang di Excel Coba Bapak. masuk. Return market kecil banget. Makanya kita bingung. Terus kok bisa lebih kecil daripada risk free-nya? Di saya kemarin berapa ya? Sekitar 14 atau sekitar. Kecil banget. Kenapa ya? Datanya yakin ya? Benar ya? Iya. Coba panjangin lagi di datanya ya. 2-3 tahunan lah ya. Oh iya. Tapi benerin ya, maksudnya betul-betul ya, di inputtingnya dilihat inputnya benar nggak? Kecil banget ini RF-nya juga. Oke, coba harganya. Harganya Coba masih make sense nggak? karena kita pikir bahwa risk market return marketnya kok nggak masuk akal, terus kita tanya kelompok lain Pak, mereka pada berapa? Karena harusnya tanya sama semua ya Pak. Nah itu mereka tuh sekitar 10%. Terus kita hitung harganya jadi selisihnya jauh banget Pak, 4.000 ini 4.007. Harga aslinya? Harga aslinya 1.410. Iya, makanya kita kok kayak gini gitu Pak. Ini gede karena WACC-nya kecilan. Ini gede karena WACC-nya kecilan. WACC ada cost of equity sama cost of debt. Itu juga dua-duanya kecilan. Ya, coba dicek lagi ini ya untuk WACC cost of debt-nya sama cost of equity ya. Itu saja ya. Terminal value-nya mana? Ini. Berapa ini? $116 juta ini atau dalam apa ini? Hah? Triliun, miliar, apa ini? Dalam ribuan? Ribuan ya. Ini dalam apa ini? Kamu hitungnya dalam apa? Ribuan. Aset atau sesuai dengan ini? Ini kan 1.800.000.
116 miliar. Yakin? Coba dicek lagi nih. Ya, terus ini ya. Oke, good. Terima kasih. Lanjut. Ada waktu yuk. Terima kasih Pak. Perusahaan kami Telkom Pak. Oke, good. Terus. Bapaknya pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat membuat evaluasi mengenai perusahaan Telkom. Di sini ada perhitungan kami mengenai dari cash flow, income statement dan balance sheet yang kami forecasting. Berjalan ke depan. Ke income statement-nya dulu. Income statement. Nah, dari mana nih? Kami menggunakan asumsi konstan Pak, seperti kelompok yang sebelumnya. Jadi untuk forecasting ke 3 tahun ke depan ini menggunakan average Pak. Berarti constant growth. Ya. 0,9 ya, hampir 1% doang ya. Iya. Oke, lanjut ke expenses-nya. Expense. Sama. Kalau expenses-nya sama. Average semua ya. Yes. So ke net income ya terakhir. Net income. Ini dalam triliun ya. Dalam triliun. Ini masih oke. Terus ke balance sheet-nya. Ya Pak, kami juga sama menggunakan konstan. Buat saya kalau mau pakai average ini jangan 2 datanya ya. Minimal 3, ada lagi di sini tambahannya ya. 3 tahun sebelumnya. Ya ada 3 data average, berarti ada 21 di situ kenaikannya. Kalau 2 itu nggak pas sih sebenarnya kalau buat average ya. Buat konstan dulu Pak. Ya, jadi kalau mau pakai average di rata-ratakan, ini kan rata-ratakan kan? Iya. Soalnya ini kan minus 9, tiba-tiba dia plus 16. Kalau di rata-ratakan nggak pas gitu ya, karena 1 minus 1 plus. Gitu ya, jadi harus ada pembanding di sini. Kalau nanti pembandingnya plus, ya pembandingnya plus, yang ini buang aja. Karena dia situasinya lagi nggak bagus nih minus. Gitu ya, jadi bermain asumsinya gitu. Ya, jadi 1 plus 1 minus bingung nih kita. Nggak bisa. Kalau semuanya minus aman kalau kita rata-ratakan. Semuanya plus aman kita rata-ratakan. Tapi yang 1 plus, yang 1 minus. Berarti kayak nilai kalian 1 lulus, 1 nggak lulus kan nggak masuk akal gitu ya dipakai. Jadi yang plus plus atau minus minus. Jadi harus ada data satu lagi pembandingnya. Usahakan ganjil itu datanya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan di 21 dan 3 plus, ini nggak usah Nggak usah diambil. Average-nya dari 21 sama. Iya, karena itu datanya ada yang plus ada yang minus. Capexnya saya mau lihat ya, capexnya di cash flow ya, cash flow. Bentar, capexnya investasi harus kas untuk pendanaan investasi. Harus pendanaan. Minus itu artinya keluar duitnya kan? Maksudnya minus di situ artinya keluar duitnya kan, bukan dia turun kan? Buat bayar, ya, buat keluar yang Kenapa forecastingnya sama semua capexnya?
Ini kan sama nih. 294, 294. Beda dikit doang. Iya. Masa 13% bedanya dikit doang? Ini di G54 sama F14. F14 yang mana? Ini. F14 mana ini? F14 mana? Kenapa tadi bisa salah ini? Ini masih F14 ini. Hati-hati, kayaknya minusnya jadi salah deh. Minus 25 jadi 22. Harusnya dia meningkat 13%. Nah itu harus hati-hati ya minusnya ya. Soalnya emang turun semua Pak, dari 29 ke 25 terus ke 24. Oh, jadi kamu mau turun semua jadinya? Iya. Kenapa data musuhnya juga turun? Naik dari 5,96 dari 20 turun lagi. Itu minus Itu. apa, Mi? Jadi yang dipakai turunnya. Naiknya nggak dikonsider. Minus apa, Mi? Kalau minus, iya. Kan dari 5% naik 20%. Kemudian turun. Turun jadi 13%. Jadi next year itu kamu pakainya naik 13% atau gimana? Ini kan 5, 20, 13. Oh minus 5 ini. 5 minus 20. Oh ini minus di sini bukan berarti keluar duitnya. Itu growth-nya Minus turun atau minus karena dia keluar duitnya? turun. Bingung saya. Kalau yang persen itu minus turun Pak. Oh kalau persen minus turun. Tapi kalau yang saldonya itu Kalau yang saldonya keluar. Kalau yang saldonya keluar. Saya kemarin ada minusnya nggak ya kemarin? Takutnya ada salah perhitungan nantinya kalau pakai minus-minus itu. Iya. Nanti cek lagi ya penyelesaian. Nanti jadi nggak? Terus di cost of debt-nya, Jam berapa? 8, 9, 12. cost of debt-nya dulu deh. Gila, aku gede banget. Oh iya, dan lain lain. Udah ada sebentar keluar lagi. Sekali lagi sih kamu aku enak serak. Ada obligasi nggak? Jam 10 ya, nanti ya. Ada obligasinya? Itu harus dibangunin. Berapa biji? Naik Gojek. Ya nggak sih? Saja dong besok. Emang iya, mau bonus. Snax. Ini cost of equity-nya 3 koma ya? Naik bulan. Siapa? Sumpah, tadi langsung ke sini. Ini ada kuponnya. Nah, kalau ada kayak gini, ada kuponnya. Kalian cari aja OITM-nya ya. OITM-nya. ya,
Iya, pakai trial and error ya. Nah itu jadiin nanti cost of debt-nya. Ini jadi cost of debt. Ya, cost of debt. Kalau nanti kan cost of debt-nya diproporsionalkan dengan bank loan-nya kan, sesuai dengan market value-nya. Paham nggak? Kan gini, debt itu kalau dia bank loan, cost of debt-nya adalah bunganya. Ya. Kalau obligasi, cost of debt-nya itu adalah YTM-nya, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan cost of debt keseluruhan dari pinjaman baik dari obligasi maupun dari bank loan? Itu kita proporsionalkan. Ya, nilai pinjamannya berapa dikalikan dengan debt-nya untuk yang bank loan. Nilai pinjaman yang obligasinya berapa dikalikan dengan YTM-nya nanti dirata-ratakan. Nah itulah cost of debt untuk perusahaannya. Itu loh. Paham nggak? Oke, insya Allah. Jadi bobot tertimbang nanti search aja di ChatGPT atau tuh bobot tertimbang sebenarnya cara hitungnya. BACC. Ya pakai bobot tertimbang. Kayak WACC tapi pakainya obligasi sama utang. Obligasinya dulu kita hitung, karena kita hitung cost of equity dan cost of debt. Karena debt-nya ada dua jenis, dari bank loan sama dari obligasi, itu cost of debt-nya juga harus dihitung secara proporsional. Ada bobotnya, ada cost of debt untuk bank loan, ada cost of debt YTM-nya obligasi. Nah itu kita kalikan dengan market value-nya, nanti ujungnya ya dijumlahkan total market value dari debt-nya, kemudian yang itunya juga dirata-ratakan sesuai dengan bobotnya. Itu ya, itu baru cost of debt-nya. Cost of equity-nya nyari di mana tadi? Coba back. Kita sudah habis nih waktunya nih. Cost of equity. Ini 8,44 dari mana? Dari mana? Pakai rumusnya tadi ya, RM ditambah RF ditambah beta CAPM. Mana CAPM-nya? Oke, betanya good ya, karena dia dekat dengan pasar, ISG hanya kurang dari 1. Oh, market value-nya yakin 4,1%. Dari Ini mana? RF ya? Enggak, Dari RF mana? doang. Dari mana? Oh dari luar. Oh salah lihat lagi. Napas aja, napas. Lagi nafas. Coba ke 4,13% dari Gua hapus. R245. Risk-free-nya 5,3 ya. Ditambah dengan Skripsian gimana lo enter. Tapi nanti kuantitatif berkembang sebagai kualitatif bisa jadi Ini salah di kuantitatif hitungannya. daripada Soalnya risk-free-nya aja 5,35. kualitatif hanya pendapat orang. kuantitatif. Kan RF ditambah dengan beta tadi ya. Beda data jadi juga. Ingin lebih orang bisa Ini salah ini belum 4,13 tentu salah. nanti data dari orang Karena harus lebih tinggi dari bisa risk-free-nya dipakai dong. dan pulau ada yang lagi Risk-free-nya aja pakainya jangan ini ya. Responden sama 30 responden lagi ya. Kalau valid kalau mau valid kan 30 ya minimal ya. tadi Bisa statistik diulang ya. yaitu kalau tergantung populasi doa ya kan Risk-free-nya jangan ada coba usia itu pakai terus kayak 3 tahun kemarin. Ori 38. Ori 08. baru lo analisis Itu ada yang mau ngambil. Yang 3 Makin tahun gitu sih jadi kayak 60
Coba dicek ulang lagi ya. Sudah tahu kan gimana interview orang? Seru. Kayak kecil soalnya. Enggak seru. Gue suka. Enggak suka. Harganya deh, coba harganya. Yang terakhir tadi. K-pop sih deh. K-pop. 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 Nggak ada. Dia cuma bicara tentang grup K-pop doang. Anggota grup. Hasil hitungan ceweknya mana? Sebentar kan lagi mau ambil semua. BTS sudah balik. Harganya jadi yang dingin berapa? BTS balik. Sebentar di sini. Oh, belum Malam balik. ini semua. Oke. Sakit hati. G-nya coba G-nya. Ada cinta mencinta. 5,76 dari mana? Dari mana G-nya? Oh, pakai rumus itu kamu. Itu B kali RW gitu. Iya, ada syarat kali RW. Ini udah pegang terus. RW-nya pakai RW yang murah. Kamu nanti mau jadi nggak sih? Kamu ikut? Kamu ikut nggak? Mandir PAX. Bisa. Dugaan saya ini harganya tinggi banget. Kalau G-nya coba nanti dicek. Harganya bisa tinggi soalnya G-nya tinggi sebagai pengurang. Satu menit Coba dicek deh nanti. Tapi ya gue kan Oke, kita ya ada melihat tadi perlu kami CPM-nya ini kesalahan udah ulang. Kita hanya bisa 2